Tugas Sejarah Indonesia. Mengenal tirani matahari terbit dalam masa penjajahan Jepang sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu tirani matahari terbit? Yuk simak bareng-bareng. Tirani matahari terbit adalah istilah yang merujuk pada gaya penjajahan Jepang di Indonesia yang dinilai sangat kejam. Meskipun singkat, dampak penjajahan Jepang ini sangat membekas bagi masyarakat Indonesia. Idam dalam dampak imperialisme Jepang terhadap sistem pemerintahan Indonesia menjelaskan bahwa penjajahan Jepang di Indonesia memberikan banyak dampak, mulai dari segi politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Untuk mengetahui informasi lebih jelas tentang gaya penjajahan tirani matahari terbit ini, baca artikel ini sampai habis. Masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1941 sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang. Semula pihak Jepang disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia, sebab Jepang mengaku sebagai saudara tua yang bisa membantu Indonesia untuk bebas dari kekuasaan Belanda. Namun sayangnya, Jepang akhirnya bertindak sebagaimana seorang penjajah. Pihak Jepang mulai membentuk sejumlah pertahanan militer yang rencana awalnya untuk membantu Jepang dalam perang. Di samping itu, Jepang juga mulai membentuk pemerintahan sipil dan meningkatkan bidang militernya. Tak berhenti di situ, upaya Jepang untuk menarik hati masyarakat Indonesia ini juga sampai pada Gerakan 3A yang dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sayangnya, rencana ini juga tidak berhasil. Akhirnya Jepang mulai membentuk organisasi dengan para tokoh pergerakan nasional untuk bekerja sama. Adapun beberapa upaya Jepang untuk menjajah Indonesia, yang pertama yaitu sistem ekonomi perang. Cara Jepang menjajah Indonesia yang pertama adalah dengan menerapkan sistem ekonomi perang. Sistem ini diberlakukan untuk menopang ekonomi pihak Jepang untuk kegiatan perang. Hal ini dilakukan sebagai persiapan untuk memasuki masa Perang Dunia II. Pada masa itu, Jepang telah menjadi negara industri sekaligus bagian dari kelompok negara imperialis di asrama. Yang kedua, ada aspek pendidikan dan budaya. Dampak penjajahan Jepang di Indonesia juga dirasakan dari segi pendidikan dan budaya. Pada masa itu, masyarakat yang menempuh pendidikan mulai dibatasi. Hal itu ditunjukkan dari jumlah sekolah yang dikurangi. Semula terdapat 20.500 sekolah dan berakhir menjadi 13.500 sekolah. Aktivitas di perguruan tinggi juga dinilai macet. Selain itu, jumlah siswa di sekolah juga dinilai merosot hingga 90%. Hal ini tentu sangat merugikan bangsa Indonesia. Yang terakhir ada sistem Romusha, masa penjajahan Jepang di Indonesia. Selanjutnya juga menerapkan sistem Romusha. Sistem ini membuat masyarakat Indonesia harus bekerja keras di bawah pemerintahan Jepang. Selain itu, sistem Romusha juga membuat masyarakat menderita. Bahkan masyarakat tidak dapat melakukan banyak hal kecuali menuruti keinginan pemerintah Jepang. Demikian sederet informasi mengenai pengertian tirani matahari terbit pada masa penjajahan Jepang. Organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Organisasi pendidikan, politik, sosial. Organisasi pergerakan pada masa kependudukan Jepang yang bersifat politik sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, Gerakan 3A. Gerakan 3A adalah organisasi yang didirikan sesuai semboyan pemerintahan Jepang di Indonesia, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Organisasi ini didirikan pada 29 April 1942 bertepatan dengan Hari Nasional Jepang, yaitu hari kelahiran Kaisar Hirohito, Tenchosetsu. Gerakan 3A dipelopori oleh Kepala Departemen Propaganda Jepang, Sendenbu, Hitoshi Shimizu, dan diketuai oleh Raden Syamsuddin sebagai perwakilan dari Indonesia. Tugas organisasi ini adalah untuk menampung para pemuda berusia 14 ke 18 tahun, dan kemudian memberikan pendidikan melalui kursus kilat, olahraga Jepang, dan lainnya. Yang kedua ada organisasi semi-militer. Selain organisasi yang bersifat politik sosial, terdapat pula beberapa organisasi semi-militer bentukan Jepang. Berikut organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang yang bersifat semi-militer seperti dirangkum dari modul pembelajaran sejarah SMA kelas 11 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sainendan. Sainendan atau Barisan Pemuda adalah organisasi yang didirikan untuk membantu pertahanan di daerah.
Organisasi ini dibentuk pada 9 Maret 1943. Organisasi ini menyasar kalangan muda, khususnya yang berusia 26 sampai 35 tahun. Yang terakhir ada organisasi militer. Berikut organisasi militer bentukan Jepang di Indonesia. PETA. PETA atau Pembela Tanah Air merupakan organisasi militer resmi Jepang yang dibentuk pada 3 Oktober 1943. Tugasnya untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Mulanya, organisasi PETA dibentuk di wilayah kekuasaan tentara ke-16 di Jawa dan Madura. Lalu berkembang di luar Jawa, seperti di Sumatera yang dikenal dengan sebutan Giyugun atau prajurit sukarela tokoh PETA yang terkenal, yaitu Suprijadi, Jenderal Sodirman, dan Jenderal Gatot Subroto. Pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Ekonomi perang masa pendudukan Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang, kehidupan ekonomi rakyat sangat menderita. Lemahnya ekonomi rakyat berawal dari sistem bumi hangus Hindia Belanda ketika mengalami kekalahan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Sejak itulah kehidupan ekonomi menjadi lumpuh dan keadaan ekonomi berubah dari ekonomi rakyat menjadi ekonomi perang. Langkah pertama yang dilakukan Jepang adalah merehabilitasi prasarana ekonomi seperti jembatan, alat-alat transportasi, komunikasi. Selanjutnya Jepang menyita seluruh kekayaan milik Jepang, seperti perkebunan-perkebunan, bank-bank, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan telekomunikasi, dan lain-lain. Pola ekonomi perang yang dilancarakan oleh Tokyo dilaksanakan secara konsekuen dalam wilayah yang diduduki oleh angkatan perangnya. Setiap lingkungan daerah harus melaksanakan autarki, berdiri di atas kaki sendiri, yang disesuaikan dengan situasi perang. Jawa dibagi atas 17 lingkungan autarki, Sumatera atas 3 lingkungan, dan daerah Minseifu, daerah yang diperintah Angkatan Laut Jepang, dibagi atas 3 lingkungan autarki. Karena dengan sistem desentralisasi, maka Jawa merupakan bagian daripada lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya, mempunyai 2 tugas, yakni 1. Memenuhi kebutuhan sendiri untuk tetap bertahan. 2. Mengusahakan produksi barang-barang untuk kepentingan perang.